Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil akram alladzi bu'itsa mu'alliman wa hadiyan lil bashariyah ajma'in. Wa 'ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, baik di dunia dan terlebih di alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya keimanan yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, akan tetapi juga ilmu. Karena ilmu seseorang mampu mengarahkan keimanannya dengan benar, mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesadaran. Para pendengar, kedudukan ilmu di dalam Islam, yang pertama, ilmu dalam Islam bukan hanya sekadar pengetahuan yang bersifat duniawi saja, tetapi ia adalah cahaya yang akan membimbing kita menuju kebenaran dan keselamatan. Ilmu merupakan warisan para nabi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Rawahu Tirmidzi. Para ulama tidaklah mewariskan harta benda, hadirin, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu yang menggerakkan manusia kepada kebahagiaan di dunia, dan juga ilmu yang mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, dan juga bagaimana kita menjalankan misi kita sebagai khalifatullah fil ard. Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a." Ilmu bukanlah yang dihafal, tetapi ilmu adalah yang bermanfaat. Betapa banyak orang yang mampu menghafal berbagai teks dan juga ilmu pengetahuan, tetapi ilmu mereka tidaklah bermanfaat karena tidak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mengubah diri seseorang, yang mengarahkan perilakunya, dan yang membuat dirinya, hidupnya bercahaya. Dan jika ilmu yang kita miliki tidak membawa perubahan yang positif dalam hidup kita, maka kita seharusnya bertanya apakah ilmu yang kita tuntut tersebut sudah benar adanya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita proses menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah proses yang amat sangat panjang dan memerlukan kesungguhan yang amat sangat. Sebagaimana dikatakan ulama, awalul ilmi husnul istima', thummal fahm, thummal hifz, thummal amal, thummal nashar. Permulaan ilmu adalah mendengarkan dengan baik, kemudian memahami, menghafal, mengamalkan, dan kemudian menyebarkan ilmu tersebut. Para pendengar sekalian, dalam perjalanan menuntut ilmu, langkah pertama yang harus kita ambil adalah dengarkan. Dengarkan dengan baik. Tanpa mendengarkan dengan benar, kita tidak akan bisa memahami. Nah,
Setelah kita mendengar, kita harus berusaha untuk memahami ilmu yang kita pelajari tentunya. Dan setelah memahami, barulah kita menghafal untuk menjaga ilmu tersebut dalam ingatan kita. Tetapi hafalan saja itu tidak cukup. Kita juga harus mengamalkannya dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, barulah kita menyebarkannya kepada orang lain agar ilmu tersebut terus menjadi manfaat. Ilmin yuntafa'u bihi. Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu yang dapat mengekang hawa nafsu. Malam yu'ta minal ilmi ma yaqma'uhu fama utiya minhu la yanfa'uhu. Barang siapa yang tidak diberi ilmu yang mampu mengekang hawa nafsunya, maka ilmu yang dia peroleh tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun. Jadi ilmu yang bermanfaat harus mampu mengekang hawa nafsu seseorang. Ia juga bisa menjadi benteng yang akan menjaga diri kita dari segala keburukan dan juga kemaksiatan. Jika ilmu yang kita miliki tidak mampu mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka kita harus merenungkan kembali apakah kita telah benar-benar memahami dan kita apakah benar-benar mengamalkan ilmu tersebut. Yang selanjutnya, kebodohan. Sebagaimana yang dikatakan Sahal At-Tustari rahimahullah mengatakan, ma'asiyallah ta'ala bima'asiyati a'zam minal jahl. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar daripada kebodohan. Kebodohan, ayul ikhwah, adalah sumber dari segala keburukan. Orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang tidak mau belajar akan mudah terjerumus ke dalam kesalahan dan juga kemaksiatan. Bahkan lebih berbahaya daripada itu semua adalah kebodohan yang disertai dengan kesombongan, yaitu ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya itu bodoh dan tidak mau belajar tentunya. Ini yang kita sebut dengan al-jahlul murakkab, jahil murakkab, atau kebodohan yang berlapis-lapis, berlipat-lipat, yang menutup pintu hidayah dan juga ilmu. Seorang hamba yang benar-benar beriman akan selalu merasa haus akan ilmu. Ia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah ia pelajari, tetapi selalu berusaha untuk terus menambah ilmu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya keutamaan ilmu dan juga ahlinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abid Dunya rahimahullah, i'lam anna al-ilma asyrafu ma raghaba fihi raghib wa afdalu ma talaba wajjada fihi talib wa anfa'u ma kasabahu waqtanahu al-kasib. Ketahuilah bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling mulia yang diinginkan oleh orang yang memiliki hasrat, dan ilmu adalah yang terbaik yang dicari oleh seorang pencari, dan ilmu adalah sesuatu yang paling bermanfaat yang dapat diperoleh. Jadi ayolah ikhwah, ilmu adalah kemuliaan yang abadi. Ia tidak akan pernah hilang meskipun harta benda kita habis secara keseluruhan. Seseorang yang berilmu akan selalu mulia, baik di mata manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang mencintai ilmu dan berusaha untuk mencarinya adalah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlak di dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus memperhatikan akhlak kita. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata bahwa penting bagi seseorang penuntut ilmu untuk menjaga dirinya dalam beberapa keadaan. Salah satunya adalah ketika berdiskusi dengan orang yang lebih berilmu daripada kita. Kita juga harus selalu bersikap tawadhu', rendah hati, tidak bersikap sombong
meskipun ya mungkin kita sudah mengetahui banyak hal. Karena ilmu yang sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab-kitab adab disebutkan ihtafiz biwaqarika fi arba'ati mawatin fi mudzakarati ma'aman huwa a'lamu minka wa ta'limuka liman huwa akbaru minka wa mukhasamatika ma'aman huwa aqwa minka wa munaqashatika ma'aman huwa asfahu minka. Jagalah kehormatanmu dalam 4 keadaan. Yang pertama, ketika bermudzakarah dengan orang yang lebih berilmu daripadamu. Dan kedua, ketika mengajar orang yang lebih tua daripadamu. Yang ketiga, ketika berdebat dengan orang yang lebih kuat daripadamu. Dan yang keempat, ketika berdiskusi dengan orang-orang yang lebih bodoh daripada dirimu. Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama merenungkan betapa besar nilai ilmu dalam kehidupan ini. Kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu haus akan ilmu, dan yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, dan juga bersemangat dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan selanjutnya, mau menyebarkan ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan kita fid dharain. Ayolah ikhwah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat. Wabil khusus untuk saya pribadi dan wabil umum untuk para pendengar sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.